tunda angsuran dan tunda mudik dua-duanya itu berlaku sih sebetulnya. Tapi ini karena tidak ada ketegasan OJK di sini sehingga semuanya dilimpahkan ke pihak bank sehingga seperti ini gitu loh. Jadi ini dua program yang dikeluarkan pemerintah yang saya tahu itu tunda mudik sama tunda angsuran itu udah jelas bisa kita berlakukan. Selamat sore ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau update terbaru dari channel Solusi Hutang. Oke, jadi di sini ada yang bertanya ya. Bang, gimana bang? Tunda angsuran dulu atau tunda mudik dulu? Ada aja ya pertanyaannya gitu ya. Antara tunda angsuran sama tunda mudik gitu loh. Soalnya bang, dua-duanya itu dilarang pemerintah. Ya. Jadi saya sempat mikir, tunda mudik, tunda angsuran. Benar juga ya. Sama-sama dilarang gitu loh. Dilarang mudik, dilarang membayar angsuran selama 1 tahun. Hampir sama gitu kan. Makanya idenya mantap-mantap gitu loh. Ini. Oke, jadi baliknya semuanya ke Anda juga gitu loh. Anda maunya yang seperti apa gitu. Anda mau tunda angsuran dulu atau tunda mudik dulu, itu hampir sama kan dua-duanya gitu loh. Dari awal di bulan Maret itu aja, sebelum puasa aja itu udah dilarang bahwa angsuran kita ditunda selama 1 tahun. Tapi kenyataannya semua kebijakan dilimpahkan ke bank masing-masing gitu loh. Jadi memang sekarang sebetulnya hampir sama sih. Dilarang mudik, dilarang mengejar cicilan selama 1 tahun. Dan semua keputusan itu, saya sebetulnya malas sih bahas restrukturisasi atau relaksasi, saya juga malas gitu loh. Tapi poinnya kembali ke diri Anda aja gitu loh. Jadi dia sama-sama dilarang selama 1 tahun. Ya, dilarang bayar angsuran selama 1 tahun, dilarang mudik. Jadi hampir sama. Ya. Jadi sama-sama dari pemerintah, tapi yang berlaku duluan ya kemungkinan kalau untuk mudik ya kita sayangi keluarga lah, sayangi keluarga kita di kampung kan gitu kan. Mana tahu kita dari zona merah datang ke kampung kita, nanti mana tahu kan kita nggak tahu ya perjalanan kita ini ya kan. Ya kalau misalnya kita negatif nanti soal COVID-19 ini kan, kalau kita positif gimana gitu kan. Kalau untuk relaksasi sendiri, kalau untuk tunda angsuran selama 1 tahun, ya itu kembali ke diri kita aja. Yang selama ini kita sudah mencoba untuk mengajukan, sudah mencoba untuk meminta dari angsuran itu ya kan nggak dapat kan. Jadi kembalinya ke diri kita aja. Kita itu bagusnya kayak mana gitu loh. Kita antara mau nunda atau tidak. Itu kembali ke diri kita aja. Karena selama ini saya juga udah tahu kan, dampak dari corona ini memang ngeri banget gitu loh. Jadi hampir melumpuhkan semua segala ekonomi orang gitu loh, dari berbagai macam kegiatan atau usaha mereka. Jadi semua keputusan sebenarnya itu memang sama-sama gitu loh, sama-sama dikeluarkan oleh program pemerintah. Cuman perbedaannya yang satu tentang larangan mudik itu langsung ditangani oleh pemerintah dan dengan protokol COVID-19 serta jajaran polisi, TNI semuanya bekerja di situ. Tapi kalau tunda angsuran yang bekerja cuma OJK dan pihak banknya. Perbedaannya cuma di situ. Jadi antara relaksasi hutang sama tunda untuk mudik itu sebetulnya sama sih, sama-sama dikeluarkan pemerintah. Tapi yang berlakunya itu cuman larangan mudik. Kalau larangan tunda angsuran itu tidak berlaku. Karena apa? Karena semua wewenang dan peraturan itu dilimpahkan ke bank masing-masing. Ya. Jadi saat ini saya harap itu buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video saya atau yang mengikuti selalu perkembangan saya tentang membuat channel Solusi Hutang ya, atau memberikan tip dan solusi dari video-video saya, ya kurang lebih jawabannya seperti itu gitu loh. Ya. Jadi nggak usah mudik dulu, tidak usah bayar angsuran dulu.
Kenapa? Karena pikirkan, ini besok kita sudah 1 Syawal, otomatis kita membutuhkan biaya yang banyak. Nanti setelah kondisi aman atau kondisi kembali kondusif dan kita bisa beraktivitas seperti biasa kembali, silahkan. Di mana hutang Anda yang tercecer, di mana hutang Anda yang belum Anda bayarkan, silahkan Anda toleh lagi. Ya. Jadi untuk pertanyaan Anda, tunda ansuran atau tunda mudik, dua-duanya ditunda hari ini. Ya. Jadi nggak perlu kalau ditanyain ke hati kita masing-masing, saya yakin saat ini Anda menimbulkan suatu pertanyaan yang seperti itu pasti karena uang Anda juga sudah tidak ada gitu loh. Ya, dan Anda pun juga bingung gitu, harus mencicil yang seperti apa, membayar yang seperti apa, sementara uangnya ini yang nggak ada gitu. Tapi ini dua-dua dari arahan ini langsung keluar dari Presiden sendiri. Ya, di awal bulan Maret, di sekitaran bulan Maret itulah, itu Presiden melarang tunda ansuran selama 1 tahun. Debt collector dilarang menagih. Setelah itu di awal April itu Presiden bilangin dilarang mudik. Ya, dilarang pulang kampung. Jadi 2 poin ini sama-sama dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi yang satu dilarang mudik itu langsung dikerjakan oleh jajaran polisi, TNI semuanya, dari protokol gugus tugas semuanya. Tapi kalau untuk tunda ansuran cuma dikerjakan oleh OJK, dan OJK nggak tahu ketika dilimpahkan ke bank ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya jawaban saya. Sebetulnya sih tunda ansuran dan tunda mudik dua-duanya itu berlaku sih sebetulnya. Tapi ini karena tidak ada ketegasan OJK di sini sehingga semuanya dilimpahkan ke pihak bank, sehingga seperti ini gitu loh. Jadi ini 2 program yang dikeluarkan pemerintah yang saya tahu itu, tunda mudik sama tunda ansuran itu udah jelas bisa kita berlakukan. Tapi hanya tunda mudik yang jelas nyata, tapi ketika tunda ansuran itu kacau jadinya setelah jatuh ke tangan OJK. Ya, apalagi OJK telah melimpahkan ke pihak bank dan leasing atau pinjol masing-masing. Ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang bertanya ke saya tentang tunda mudik atau tunda ansuran, dua-duanya bisa Anda pakai. Terserah, karena itu real dari pemerintah. Kita melihat juga antara waktu informasi Presiden tentang relaksasi, habis itu tentang tunda mudik. Ya. Jadi kurang lebih dari saya seperti itu jawaban saya. Itu kembali ke diri Anda aja saat ini, fokuslah ke Hari Raya Idul Fitri karena esok hari ya. Jadi tidak ada salahnya Anda menstok sedikit uang Anda, karena kita juga tidak tahu biaya yang terduga akan kita keluarkan hari esok, juga tidak tahu. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Wassalam.